Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang persamaan kuadrat, mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0, tentukan nilai dari A. X1 ditambah X2, B. X1 dikali X2, C. X1 kuadrat dikali X2 kuadrat, D dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung kuadrat, dan seterusnya sampai dengan bagian H. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai membahas untuk soal bagian A. X1 ditambah X2. Adapun rumus untuk jumlah akar-akar persamaan kuadrat, X1 ditambah X2 itu nilainya diperoleh dari min B per A. Sama dengan, nah sekarang timbul pertanyaan, mana nilai A, mana nilai B? Untuk nilai A, yaitu yang di depan X kuadrat. Nah, di depan X kuadrat ini tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Selanjutnya untuk nilai B, yaitu yang di depan X saja. Yaitu nilainya negatif 4. Dan yang paling belakang di sini, ini merupakan nilai C. Yaitu sama dengan 3. Nah, sekarang kita kembali ke rumus tadi. Negatif B, negatif. Nah, sekarang baru kita ambil nilai B-nya. Yaitu negatif 4. Tutup kurung, per di bawahnya A. Nilai A sama dengan 1. Sama dengan negatif kali negatif itu hasilnya positif. Per di bawahnya 1. Dan 4 dibagi 1 kita peroleh hasilnya 4. Dan ini jawaban untuk soal bagian A. Kita lanjut ke soal bagian B. X1 dikali X2. Untuk rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, X1 dikali X2, itu nilainya diperoleh dari C per A. Ingat, nilai C itu paling belakang di sini, itu nilainya sama dengan 3. Per di bawahnya A, nilai A-nya sama dengan 1. Sama dengan 3 dibagi 1 hasilnya 3, dan ini dia jawabannya. Lanjut ke bagian C. X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Nah, bentuk ini sama juga nilainya dengan buka kurung X1 dikali X2 tutup kurung, kuadratnya kita pindahkan keluar tanda kurung. Sama dengan untuk X1 dikali X2 sudah kita cari tadi pada soal bagian B, di mana kita peroleh hasilnya tadi yaitu sama dengan 3. Dan jangan lupa dikuadratkan karena di sini dia juga dikuadratkan. Sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9, dan ini jawaban untuk soal bagian C. Kita lanjut ke soal bagian D. Dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung kuadrat sama dengan. Nah, untuk soal bagian D, sebenarnya ini sangat mudah sekali. Perhatikan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Untuk X1 ditambah X2 itu sudah kita cari pada bagian A tadi, di mana kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 4. Maka yang di dalam tanda kurung ini, X1 ditambah X2 tinggal kita ganti saja dengan angka 4. Lalu jangan lupa dikuadratkan, karena di sini dia dikuadratkan. Sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16, dan ini jawaban untuk soal bagian D. Lanjut lagi ke soal bagian E. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, bentuk ini kalau kita jabarkan, itu nilainya akan sama dengan buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung kuadrat dikurang 2 dikali dalam kurung X1 dikali X2. Ingat, ini merupakan nilainya sama nih, cuma bentuknya saja yang berbeda. Sama dengan untuk X1 ditambah X2, sudah kita cari tadi bagian A, kita peroleh hasilnya 4. Maka sini kita tulis 4 lalu dikuadratkan. Lalu dikurang 2 dikali dalam kurung X1 dikali X2
juga sudah kita cari tadi pada bagian B. Kita peroleh hasilnya 3. Sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu dikurang 2 kali 3 hasilnya 6. Dan 16 dikurang 6 kita peroleh hasilnya 10. Maka ini jawaban untuk soal bagian E. Lanjut lagi ke soal bagian F. X1 dikurang X2 tutup kurung kuadrat. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, bentuk ini kalau kita jabarkan, oke, nilainya akan sama dengan buka kurung. X1 ditambah X2 tutup kurung kuadrat dikurang 4 dikali dalam kurung X1 dikali X2. Kita lanjut, sama dengan untuk X1 ditambah X2 itu nilainya sudah kita cari tadi pada bagian A. Oke, ini dia X1 tambah X2 dan kita peroleh hasilnya tadi sama dengan 4. Maka sini kita tulis 4, jangan lupa dikuadratkan karena sini juga memang dikuadratkan. Lalu dikurang 4 kali X1 dikali X2. Sudah kita cari tadi bagian B. Kita peroleh hasilnya 3. Sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu dikurang 4 kali 3 hasilnya 12. Dan 16 dikurang 12 hasilnya sama dengan 4. Dan ini jawaban untuk soal bagian F. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan untuk soal bagian selanjutnya, yaitu bagian G. X1 dikurang X2. Nah, untuk soal bagian G ini, di mana rumus yang kita gunakan kalau untuk selisih akar-akar persamaan kuadrat, yaitu rumusnya plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4A kali C per di bawahnya A. Ini rumus yang digunakan. Selanjutnya, sama dengan plus minus akar dari. Ingat untuk nilai A, B, dan C tadi, di mana nilai A yaitu yang di depan X kuadrat, berarti di sini nilainya angka 1, tapi dia tidak ditulis. Sedangkan untuk nilai B yaitu yang di depan X saja, yaitu negatif 4. Dan yang paling belakang di sini merupakan nilai C, yaitu nilainya positif 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. B kuadrat, berarti negatif 4 kuadrat. Dikurang 4A-nya 1, C-nya 3. Per di bawahnya A, nilai A sama dengan 1. Lanjut, sama dengan plus minus akar dari negatif 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu negatif 4 dikali 1, lalu dikalikan lagi dengan 3, kita peroleh hasilnya negatif 12. Per di bawahnya 1 sama dengan plus minus akar 16 dikurang 12 hasilnya akar 4. Per di bawahnya 1 sama dengan plus minus akar 4 hasilnya 2. Per di bawahnya 1. Terakhir, plus minus 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Dan seperti ini cara penyelesaian untuk soal bagian G. Lanjut lagi ke soal bagian selanjutnya, yaitu bagian H. 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan. Nah, ingat, jika ketemu soal penjumlahan pecahan biasa yang beda penyebut, maka cara penyelesaiannya yang termudah tentunya cukup kita kali silang saja. 1 dikali X2 itu hasilnya X2. Karena dia di sini ditambah, maka bagian sini juga ditambah. Lalu kita kali silang lagi 1 dikali X1. Maka hasilnya itu X1. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. X1 dikali X2. Sama dengan X2 ditambah X1 itu kan nilainya sama juga dengan X1 ditambah X2. Ya kan? Cuma tukar posisi saja. Sekarang X1 yang di depan. Per di bawahnya X1 dikali X2. Sama dengan. Untuk hasil dari X1 ditambah X2, ini sudah kita cari tadi pada bagian A, di mana kita peroleh jawabannya tadi, yaitu sama dengan 4. Per di bawahnya X1 dikali X2, hasilnya 3, maka jawabannya yaitu 4/3. Lanjut lagi ke soal bagian I.
X1 per X2 ditambah X2 per X1. Sama dengan, perhatikan cara penyelesaiannya. Hampir sama dengan soal bagian H tadi. Di sini juga bentuk penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Maka cara termudah penyelesaiannya cukup kita kali silang saja. X1 dikali X1 maka hasilnya X1 kuadrat. Karena dia di sini ditambah, maka sini juga kita tulis tambah. Lanjut lagi, X2 dikali X2. Kita peroleh hasilnya X2 kuadrat. Per di bawahnya, X2 dikali X1, itu nilainya boleh kita tulis X2 X1 atau boleh juga X1 X2. Itu sama saja nilainya. 2 dikali 3, itu hasilnya sama dengan 3 dikali 2. Oke, cuma tukar posisi saja. Lanjut lagi sama dengan. Nah, untuk bagian X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini juga sudah kita cari tadi pada soal bagian E kalau tidak salah. Oke, silakan cek kembali bagian E, di mana kita peroleh hasil dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, yaitu hasilnya sama dengan 10. Per di bawahnya X1 dikali X2 pada bagian B sudah kita cari, kita peroleh hasilnya 3, sehingga jawabannya yaitu 10 per 3. Lanjut lagi, sekarang perhatikan untuk soal bagian J. Buka kurung X1 dikurang 3 tutup kurung dikali. Buka kurung X2 dikurang 3 tutup kurung sama dengan. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Nah, langkah pertama kita kalikan terlebih dahulu. Oke. Pertama, X1 dikali X2, maka hasilnya yaitu X1 dikali X2. Lanjut lagi, X1 dikali negatif 3, maka hasilnya negatif 3X1. Lanjut pindah ke angka di sebelahnya. Negatif 3 dikali X2, hasilnya negatif 3X2. Lalu negatif 3 dikali negatif 3, hasilnya positif 9. Sekarang kita sederhanakan. X1 dikali X2, lalu perhatikan di sini sama-sama negatif 3. Nah, negatif 3-nya kita pindahkan keluar, oke, atau pindahkan ke depan. Lalu yang tinggal di dalam kurung yaitu X1 ditambah X2. Perhatikan, jika negatif 3 ini kita kalikan ke dalam tanda kurung, maka hasilnya sama seperti yang di depan sini. Oke, lanjut jangan lupa ditambah 9. Sama dengan X1 dikali X2 sudah kita cari tadi bagian B, di mana kita peroleh hasilnya sama dengan 3. Lalu dikurang 3, X1 ditambah X2. Sudah kita cari tadi bagian A, itu hasilnya sama dengan 4. Lalu jangan lupa ditambah 9. Sama dengan 3, lalu negatif 3 kali 4 hasilnya negatif 12. Jangan lupa ditambah 9. Sama dengan 3 dikurang 12 lalu ditambah 9, berapa hasilnya ini? 3 dikurang 12 hasilnya negatif 9. Negatif 9 ditambah 9, maka hasilnya sama dengan 0. Maka seperti ini langkah-langkah ataupun cara penyelesaian untuk bagian J. Lanjut lagi, kita lanjut ke soal bagian H. 1 per X1 dikurang 2 ditambah 1 per X2 dikurang 2 sama dengan. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk konsep ataupun cara penyelesaiannya hampir sama dengan soal bagian H dan I tadi. Ingat, jika kita ketemu soal penjumlahan ataupun pengurangan pecahan biasa beda penyebut, maka cara penyelesaiannya cukup kita kali silang saja. 1 dikali X2 dikurang 2, maka hasilnya tetap X2 dikurang 2. Karena di sini dia tandanya tambah, maka sini juga tandanya tambah. Lanjut kita kali silang lagi, 1 dikalikan dengan X1 kurang 2, maka hasilnya tetap X1 dikurang 2. Per di bawahnya, perhatikan penyebut kali penyebut. X1 dikurang 2 dikali X2 kurang 2. Sama dengan kita sederhanakan bagian atasnya terlebih dahulu. X1 ditambah X2 lalu negatif 2 dikurang 2 hasilnya negatif 4 per di bawahnya. Nah, sekarang perhatikan bentuk bagian bawah. Kalau kita lihat bagian bawah ini, bentuknya hampir sama seperti soal bagian J. Oke? Nah, di mana hasil kali dari bentuk bagian bawah ini, dia akan sama dengan
X1 dikali X2, oke, dikurang 2. Karena tadi sini angka 3, maka hasilnya di sini dikurang 3. Namun sekarang karena di sini dia dikurang 2, maka sini juga kita tulis dikurang 2. Dikalikan dengan X1 tambah X2, lalu ditambah negatif 2 kuadrat berapa? Yaitu 4. Lanjut sama dengan X1 tambah X2 pada bagian A, kita peroleh hasilnya 4. Lalu dikurang 4. Per di bawahnya X1 dikali X2 hasilnya 3. Dikurang 2, buka kurung, X1 tambah X2 hasilnya 4. Ditambah 4. Sama dengan 4 kurang 4 hasilnya 0. Per di bawahnya 3, lalu dikurang 8 ditambah 4. Sama dengan 0 per 3 dikurang 8 hasilnya negatif 5, lalu ditambah 4, maka hasilnya berapa? Yaitu negatif 1. Dan 0 dibagi negatif 1 hasilnya 0, dan seperti ini cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.